Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Nah, di sini saya akan memperkenalkan tanah yang menjadi dasar tempat saya melakukan penanaman tanaman di lingkungan perumahan atau teras depan dan belakang rumah saya. Di sini kita lihat tanahnya yang ada adalah tanah coklat yang bersifat gersang, di mana masih terdapat batu-batu yang besar bahkan tertimbun di bawah tanah seperti ini, masih tertimbun. Nah, ini bisa didapatkan karena penimbunan tanah atau tanah urukannya bersifat jelek. Tanah urukannya bersifat jelek sehingga tidak subur bagi tanaman. Nah, bisa kita lihat juga di tempat tetangga. Nah, kebetulan di sini tetangga belum ada penghuninya, rumahnya baru dibangun. Nah, sama. Di sini banyak sekali dapat puing-puing dari sisa pembangunan, batu-batu yang masih tertimbun di dalam, sehingga tidak cocok untuk tumbuh tanaman hias maupun tanaman pangan. Nah, bahkan tanahnya masih ada yang retak-retak seperti ini. Oke, bisa dilihat sendiri. Nah, saya akan menjabarkan bagaimana cara saya mengolah lahan untuk bisa ditanami tanaman. Nah, tadi jika kita melihat di bagian depan, bagian belakangnya pun sama. Di sini banyak sisa-sisa dari timbunan-timbunan bahan bangunan, material dan batu-batu lainnya. Bahkan kalau kita lihat di sana ada pecahan-pecahan kaca. Ya, kita tidak tahu datang dari mana pecahan-pecahan kacanya. Nah, ini adalah dokumen dari rumah saya pada saat baru didatangi dan akan ditempati. Jadi baru pindah ke rumah, beginilah kondisi tanah rumah kami di bagian belakang. Bisa kita lihat tidak kondusif untuk menanam tanaman baik hias maupun pangan. Selanjutnya ini adalah tanaman-tanaman kami. Nah, langkah pertama yang kami lakukan adalah membuat bedengan ya, atau gulukan tanah dengan cara menggemburkan tanah terlebih dahulu dan meninggikannya dari permukaan tanah lainnya, membentuk parit di sekitar bedengan tersebut sehingga bisa menjadi tempat penyimpanan cadangan air. Nah, dan akar tanaman dapat menembus tanah dengan mudah karena tanahnya sudah gembur. Nah, oke. Dalam proses ini pun kita mengangkat banyak batu dari dalam tanah karena batu-batu tersebut berserakan di atas maupun di bawah permukaan tanah kita. Oke, ini untuk jagung juga kita buatkan bedengan agar dapat tumbuh dengan lebih baik. Perakaran makin kuat dan dapat menembus tanah dengan baik, menyerap unsur hara. Nah, batu-batu yang kita ambil, kita susun untuk membuat extension dari teras belakang rumah. Iya, batu-batu yang kita cangkul untuk membuat bedengan, kita susun dan kita rapatkan ke bagian teras. Nah, itu adalah langkah pertama yang kita lakukan. Sementara itu, untuk langkah kedua, tentu saja untuk tanaman sayur seperti kangkung dan tanaman cabai, di sini tanahnya kita campur dengan sisa bakaran-bakaran kayu dan sekam padi. Selanjutnya, kita tambahkan pula pupuk organik dari sisa-sisa kotoran ayam yang kita ambil dari kebun tetangga. Oke, tentunya sudah minta izin ya. Nah, yang paling penting di sini tidak lupa pula kita melakukan pemupukan dengan pupuk organik. Pupuk organik yang kita lakukan berasal dari kotoran sapi dan kerbau, kadang juga kotoran kambing. Kita fermentasi dan tidak lupa menambahkan NPK. Nah, untuk selanjutnya, barang siapa yang ingin mengetahui bagaimana cara saya membuat pupuk sehingga tanaman singkong yang baru berusia 1 bulan ini dapat tumbuh subur, ya, tunggu di episode selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.